NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, selamat menjelang dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin dimanapun Anda berada. Sahabat GP Mania yang berbahagia di seluruh pelosok tanah air, di hari ini kita akan melihat lagi progres pengerjaan di sirkuit kebanggaan kita, Mandalika International Street Circuit, yaitu ada pengaspalan di bagian area run-off tikungan yang ke-11. Seperti yang kita ketahui bahwa pengaspalan di sirkuit Mandalika begitu diintensifkan karena menjelang homologasi yang hanya tinggal menghitung minggu saja. Dan kali ini kita lihat di tikungan yang ke-11, terutama di bagian area run-off, menyambung dari pengaspalan yang sudah lebih dahulu dilakukan pengaspalan. Kita lihat di sini banyak sekali alat-alat yang nantinya akan melakukan pengerjaan di bagian area run-off di sini. Dan sudah ada 2 finisher yang sudah standby dan persiapan untuk melakukan pengaspalan, dan sudah dilakukan prem coating atau pemberian cairan dasar pengaspalan dan sudah dikasih tanda. Dan di depan kita lihat berderet truk-truk yang membawa aspal panas yang nantinya akan silih berganti dituangkan ke atas finisher, kemudian diratakan di atas run-off dan dipadatkan, kemudian selesai. Nah, seperti itulah sahabat proses pengaspalan yang akan dilakukan hari ini. Dan sepertinya pengaspalan akan sampai ke tikungan yang ke-12 di sini. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Dengan segala kerendahan hati mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan, kekurangan dan kekeliruan baik di dalam isi narasi ataupun cara penyampaiannya yang kurang berkenan di hati sahabat semua. Untuk itu mohon pintu maaf dibukakan yang selebar-lebarnya. Dan juga mohon bantuan untuk para sahabat semua, kalau bukan karena tangan-tangan dan niat baik sahabat semua, channel ini tidak akan mungkin bisa berkembang. Tolong bantu saya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Baik, terima kasih dan langsung saja kita menuju ke lintasan. Dan ini adalah tikungan yang ke-13 sahabat, dimana di sini di sebelah kirinya sudah dilakukan prem coating kembali ya di bagian trek yang utama atau track lane. Kemudian juga pengerjaan di bagian area run-off di sini sudah dikerjakan dan hanya tinggal menunggu pengeksekusian pengaspalan saja, dan juga sebagian untuk area run-off-nya penyempurnaan dan juga nanti pemberian prem coating seperti yang sudah kita lihat di sini yang berwarna hitam pekat ya. Dan ini tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Di sini di bagian area run-off-nya ada tumpukan kerikil-kerikil halus yang nantinya akan dipasang atau disimpan di sini, dan ini adalah tikungan yang ke-14 di bagian outer line. Dan di sini sudah beberapa hari kita lihat untuk pengerjaan di bagian penanaman atau pemasangan drainase wis beton dan juga pipa-pipa optik ya. Kemudian kita langsung untuk melihat di tikungan ke-15, ke-16 dan juga tikungan yang ke-17. Dan seperti ini kondisinya di pagi menjelang siang atau siang menjelang sore sahabat semua. Dan ini adalah pengerjaan di bagian area run-off. Di sini ada grader, kemudian juga ada mobil penyiram lintasan dan juga ada vibrating roller yang sedang melakukan pengerjaan di bagian area run-off tikungan yang ke-15 menuju tikungan yang ke-16. Sementara di sini di sebelah kiri ada eskavator yang sedang bersiap-siap untuk meratakan di bagian area gravel tikungan yang ke-16. Dan seperti ini sahabat kondisinya di tikungan ke-16 dan juga di tikungan yang ke-17.
sudah cukup mulus, banyak sekali kemajuan, dan sudah terlihat untuk bentuknya ya seperti apa nanti sirkuit Mandalika bisa kita bayangkan, walaupun memang belum selesai dilakukan pengerjaan. Dan ini taman yang dibuat di tengah antara tikungan 15, 16 dan juga 17. Kemudian kita lihat di sini sedang dilakukan penanaman rumput ya, dan sedang melakukan penyempurnaan di bagian pembuatan taman. Kemudian untuk konkret barrier di sini sudah berderet, dan ini adalah hasil penanaman rumput di tikungan yang ke-17. Dan di depan juga penanaman rumput yang nantinya akan tersambung dengan trek lurus yang berada di depan, namun masih terhalang atau terpotong oleh jalan yang masih digunakan untuk lalu lintas kendaraan. Baik sahabat, langsung kita menuju ke area race control. Dan ini bangunan yang sebelum race control itu untuk gardu PLN, untuk kelistrikan ya. Dan kita lihat di pembangunan race control untuk pemasangan, maksud saya pemasangan rangka atap baja sudah hampir selesai, dan masih seperti ini kondisinya sahabat, dan terus dilakukan, sehingga hanya tinggal menunggu beberapa hari lagi mungkin akan dilakukan pemasangan atap. Dan untuk lantai dasar juga lantai ke-1 kita lihat sudah mulai dipasang untuk dinding-dindingnya ya. Dan kita lihat juga untuk bagistingnya sudah banyak yang dicopot, bahkan hampir semuanya sudah pada dicopot karena sudah kering. Dan untuk bentuk atapnya dua macam atau dua bentuk seperti yang kita lihat di sini sahabat. Ada yang memanjang bulat seperti lumbung di sini ya, dan yang satu lagi seperti atap-atap biasa untuk bentuknya. Kemudian kita akan coba melihat di bagian belakang race control, dan di sini sudah dilakukan pengerjaan untuk pengecoran lapis yang kedua. Dan untuk pemasangan drainase pun sudah hampir setengahnya ya, membentang panjang. Kemudian di bagian sini masih dalam rangka pemadatan untuk badan jalan. Dan di sebelah kiri pun sama, dan di tengahnya ini masih belum ada pengerjaan. Dan ini nanti dilakukan penggalian sahabat, dibuang tanahnya, digali hingga kedalaman 1 hingga 1,5 meter. Karena ini tadinya bekas garapan para petani, jadi tanahnya cukup subur, cukup gembur. Jadi kalau untuk pembangunan kurang begitu bagus, sehingga digali dulu, kemudian diurugan dengan urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit, kemudian dihamparkan, diratakan, dipadatkan, baru dilakukan pembangunan. Dan seperti itulah ya seharusnya untuk melakukan pembangunan agar lebih maksimal. Sebentar kita lihat untuk di tunnel atau terowongan yang pertama yang mempunyai panjang 65,57 meter ini ya. Ada di dalamnya eskavator yang sedang melakukan pengerjaan. Kemudian di sini di bagian yang nantinya akan dilakukan atau dipasang pedok atau dibangun pedok sudah dilakukan pengecoran untuk lapis yang kedua. Kita lihat di sini ya. Hasil pengecorannya cukup panjang dan sudah seperti yang kita lihat di sini. Dan ada penanaman pipa-pipa optik nanti itu yang akan dijadikan sebagai kelistrikan mungkin nantinya. Kemudian juga di depan kita akan melihat ke ujung trek lurus, dan trek lurus ini mempunyai panjang 700 meter. Untuk pelebaran di sebelah sisi kiri ya, pit out di sini sudah mulai dikerjakan dari hari kemarin. Kemudian untuk penanaman rumputnya juga sudah selesai. Untuk tikungan yang pertama pun sudah dilakukan pengaspalan lapis yang kedua, dan juga di area run off-nya. Kemudian kita lihat di sana untuk area gravel sahabat sedang dilakukan perataan oleh bulldozer. Kita lihat ada satu bulldozer yang sedang melakukan perataan di bagian area gravel. Dan tampilannya sudah seperti ini sahabat, cukup meyakinkan bahwa sirkuit Mandalika ini akan selesai insya Allah tepat pada waktunya ya. Dan mudah-mudahan kita doakan dalam rangka homologasi akan lancar-lancar saja ya, dan kita akan lolos homologasi sehingga di bulan November nanti tanggal 12 hingga tanggal 14 akan digelar USBK atau Superbike.
Ini tikungan kedua, 3 dan juga tikungan yang keempat, dimana untuk long lap penaltinya sudah dilakukan pengaspalan untuk area run off dan untuk main tracknya juga sama. Sebagai informasi bagi sahabat yang kebetulan baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit Mandalika, bahwa untuk pengaspalan di bagian track lane atau main track atau di track yang utama akan dilakukan sebanyak 3 lapis. Dan untuk lapis yang pertama sudah dilakukan pengaspalan, bahkan sudah terkoneksi sepanjang 4,31 km. Sebentar kita beranjak ke sebelah kanan di sini sahabat, ini adalah merupakan pengerjaan di bagian sisi kanan untuk nantinya masuk ke area dalam atau zona tengah sirkuit. Dimana di sini dibangun drainase dan juga dibangun pembentukan jalan ya. Dan nantinya di sini akan dibangun taman menurut kabar, dan kemudian nanti akan ada resort-resort mewah di tengah sirkuit Mandalika ini. Dan seperti inilah sahabat untuk kondisi yang menuju ke zona dalam sirkuit di tikungan yang kelima di sini ya, tikungan yang keempat tepatnya. Dan badan jalan yang berada yang di sebelah kanan ini yang berbelok ke arah kanan itu nantinya akan terhubung antara penghubung tunnel yang pertama dengan tunnel yang kedua. Kembali membahas tentang pengaspalan sahabat. Untuk pengaspalan tahap yang pertama sudah terkonek sepanjang 4,31 km maksud saya, dan sudah dilakukan pengaspalan dengan ketebalan 8 cm. Sementara yang sedang dilakukan pengaspalan akhir-akhir ini adalah lapis yang kedua yang mempunyai tebal setebal 6 cm. Dan untuk pengaspalan lapis ke-1 dan lapis kedua boleh dilakukan pengaspalan secara sebagian-sebagian atau dibagi dalam beberapa sesi ya. Namun untuk pengaspalan yang ketiga nanti yang akan dilakukan sepanjang 4,31 km itu tanpa henti alias continue ya. Dan memang peraturannya seperti itu karena tidak boleh ada sambungan kecuali sambungan di awal pengaspalan. Dan pengaspalan yang ketiga akan mempunyai tebal setebal 4 cm. Baik sahabat, ini adalah warna yang berbeda dari sambungan pengaspalan yang sudah dilakukan. Untuk rumputnya sudah mulai menghijau, dan ini tikungan ke-8 dan juga tikungan yang ke-9, di mana di sini dibangun tunnel dan tidak ada pengerjaan di bagian terowongan. Dan terowongan ini panjangnya lebih panjang daripada terowongan yang pertama, yaitu 117,77 meter. Namun untuk lebar dan untuk tingginya masih sama seperti tunnel yang pertama. Dan fungsi kedua tunnel tersebut untuk mobilisasi atau untuk keluar masuk zona dalam sirkuit atau keluar sirkuit, bahkan ke Pantai Kuta Mandalika ya, bagi para penonton dan para pengunjung yang kebetulan datang ke sirkuit Mandalika. Dan bisa kita perhatikan sahabat, di sini tikungannya ke-9 cukup mulus sekali untuk area gravel dan sudah berbentuk rapih ya. Ini belum selesai sahabat ya, tapi sudah seperti ini. Bisa kita bayangkan nanti setelah selesai seperti apa mungkin keindahan yang bisa kita lihat di sirkuit kebanggaan kita ini. Dan ini adalah tikungan yang ke-10, di mana tikungan ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai dan juga tikungan yang ke-11. Dan untuk area run off-nya juga di sini sahabat sangat luas sekali, bahkan ini mencapai dengan kelebaran 26 meter. Dan untuk gravel di tikungan yang ke-10 pun ini merupakan gravel yang paling luas, yang paling lebar, maksud saya yang paling luas ya, di antara gravel-gravel yang lain yang ada di sirkuit Mandalika. Nah, seperti ini kita lihat bukit yang berada di sebelah kanan tikungan yang ke-10 dan juga tikungan yang ke-11. Baik sahabat, terima kasih sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan ya menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Dan selamat berjumpa kembali nanti di video selanjutnya. Kita akan memantau pengaspalan, bahkan hasil pengaspalan sore hari nanti, pengerjaan dari pagi hingga sore. Dan sama-sama kita akan memantau terus, mengawal terus pembangunan sirkuit Mandalika atau Mandalika International Circuit, yang merupakan sirkuit jalan raya pertama di dunia yang akan dijadikan sebagai tuan rumah balapan MotoGP. Tentunya akan digelar balapan di awal tahun 2002. Walaupun rumor yang kemarin bahwa kita akan menggelar balapan tahun 2021, namun setelah Dorna Sport berkunjung ke sirkuit Mandalika beberapa bulan yang lalu,
mengatakan dan memutuskan bahwa untuk balapan di sirkuit Mandalika ini belum bisa dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan dan alasan. Tentunya karena memang pembangunannya masih belum selesai, baik sirkuitnya maupun penunjang-penunjang lainnya seperti hotel, homestay, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian juga sirkuitnya juga masih belum selesai. Namun demikian, mudah-mudahan sirkuit ini, apapun yang terjadi, sirkuit ini pasti akan selesai sahabat, dan mudah-mudahan selesainya tepat pada waktunya. Selamat beristirahat sahabat, bagi sahabat yang sudah melakukan istirahat dan bagi yang masih melakukan pekerjaan, selamat bekerja saja dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.